Setelah kita bahas tentang interaksi guru dengan siswa atau orang tua dengan anak, serta interaksi antara siswa dengan siswa atau siswa dengan teman sebaya, yang kita dapatkan adalah bahwa ada hubungannya antara perkembangan interaksi yang ada dalam proses belajar. Itu tidak hanya membahas tentang bagaimana dampak interaksi terhadap penambahan pengetahuan, tapi interaksi yang terjadi dalam proses belajar secara tidak langsung akan mengembangkan bagaimana bersosialisasi dengan orang lain. Nah, di sini bisa lihat bahwa belajar sosial lewat interaksi, baik itu interaksi interpersonal maupun interaksi sosial, interaksi antara dua orang yang terlibat dalam hubungan antara guru dengan siswa, orang tua dengan anak, atau siswa dengan sahabatnya, atau siswa dengan banyak temannya. Mereka ternyata selain melakukan interaksi sosial, mereka menjadi punya kematangan sosial dan kematangan dalam hal belajar moral. Belajar untuk melakukan hal yang benar dan menghindari hal yang salah. Belajar melakukan sesuatu yang boleh dan mengerti mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, ternyata perilaku moral yang diperoleh pada tahap awal, yaitu pada tahap interaksi antara orang tua atau orang dewasa dengan anak-anak, dalam hal ini orang tua dengan anak, guru dengan siswa, itu akan menjadi standar moral yang mereka bawa dalam bersosialisasi. Jadi perilaku moral menjadi dasar untuk bersosialisasi. Perilaku moral yang diperoleh pada saat pembelajaran moral menjadi dasar apakah seseorang akan mampu bersosialisasi dengan baik. Artinya, seseorang akan mampu menunjukkan perilaku sosial yang sesuai dengan situasinya bila mereka menguasai pemikiran dan perilaku moral yang diperlukan sesuai dengan situasi yang ada. Menguasai pemikiran artinya apa? Mendapatkan pemahaman tentang moralitas, mendapatkan pemahaman tentang sesuatu yang benar dan salah, sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh, melakukan hal-hal yang disarankan dan yang sebaiknya dihindari pada saat awal-awal hubungan antara orang tua dengan anak, antara guru dengan siswa di usia awal. Karena pada saat itu orang dewasa akan menginternalisasikan standar moral, standar perilaku yang harus dikuasai seseorang saat mereka melakukan sosialisasi, melakukan interaksi baik interpersonal maupun sosial. Nah, kalau ditelusuri lagi, bagaimana pemikiran moral itu bisa dimiliki oleh seorang anak? Ternyata pemikiran moral ditentukan oleh kematangan kognitifnya, yang akan menentukan bagaimana seorang anak akan menilai lingkungan sosialnya secara aktif. Dia akan menentukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan situasinya, bagaimana berperilaku yang diharapkan saat berhubungan dengan orang lain, bagaimana perilaku yang diharapkan bisa membantu dia untuk mendapatkan empati atau simpati dari orang dewasa. Nah,
Oleh karena itu, diharapkan dalam proses belajar di awal-awal usia seorang anak, maka orang tua atau guru harus memberikan pembelajaran moral sesuai dengan tahap usianya. Jadi, pada usia anak di bawah 4 tahun misal, hanya diterapkan ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Ini yang seharusnya dilakukan, ini yang seharusnya dihindari. Sehingga pada usia anak di bawah 4 tahun, mereka hanya bisa memahami bahwa untuk mendapatkan sesuatu dia harus berbuat baik, dia harus nurut orang tua misal. Untuk mendapatkan sesuatu dia harus melakukan hal yang benar tanpa memikirkan apakah itu nanti berdampak negatif pada orang lain. Misal melaporkan bahwa temannya melakukan hal yang buruk terhadap dia, apakah nanti temannya akan dimarahi oleh orang tua atau yang lainnya, itu tidak dipikirkan. Tapi orang tua sudah menunjukkan apa yang sebaiknya dilakukan seorang anak dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan oleh seorang anak. Nah, pada tahap kognisi selanjutnya, seseorang sudah bisa berpikir logis, maka orang tua akan menjelaskan kenapa ini nggak boleh, kenapa ini boleh. Guru bisa menjelaskan sebaiknya tidak melakukan ini, sebaiknya tidak melakukan yang lainnya saja. Mana yang bisa mendapatkan hasil positif, yang dapat reward, dan mana yang perlu dihindari atau menghindari punishment. Dengan penjelasan itu, mereka akan memahami bahwa bisa saja kita melakukan sesuatu yang baik hanya untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Jadi dia sudah bisa mengolah perilaku mana yang diharapkan sesuai dengan situasi. Nah, itu apa yang kita bahas dalam interaksi dalam belajar. Sekali lagi bahwa dalam belajar, interaksi yang terjadi diharapkan adalah mengembangkan kemampuan, menambah pengetahuan, tapi juga belajar tentang sosial dan bagaimana berperilaku seperti yang diharapkan, dan itu adalah benar. Jadi perilaku sosial dan moral.